NIM 2024-01-088. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjalanan Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama disebut juga sebagai masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini suasana politik sedemikian rumit, hampir semua kekuatan politik merujuk pada satu orang, yaitu Soekarno. Muncullah berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, di antaranya yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentu saja hal ini menyalahi nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintahan yang otoriter yang tidak demokratis. Selanjutnya yaitu diizinkannya kelompok yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri untuk hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau disebut juga dengan PKI. Presiden Soekarno bersikap pragmatis dengan pembentukan aliansi kelompok nasional, kelompok agama, dan kelompok komunis yang bernama Nasakom. Ideologi komunis jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi tersebut salah satu ajarannya adalah menentang adanya Tuhan. Pada masa Orde Lama terjadi sebuah peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu pemberontakan G30S PKI atau disebut juga dengan Gerakan 30 September tahun 1965 yang disinyalir PKI lah dalangnya. Pemberontakan tersebut dilakukan guna melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Beruntungnya ideologi tersebut berhasil digagalkan. Pancasila tetap bertahan, tetap sakti, dan tak ada satupun yang melumpuhkannya. Selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno menjadi Jenderal Soeharto melalui Surat Pemerintahan 11 Maret 1960 atau Super Samar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca 30S PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu singkat besar untuk menimpa negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemakmuran relatif merata di Indonesia. Saat itu pula Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun dukungan besar rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang kedua yaitu dibatasinya kebebasan berpolitik, hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan Partai PDI. Ketiga yaitu munculnya kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, Mersina, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu maraknya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di pemerintahan. Dari penyimpangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Selanjutnya yaitu masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu, kehidupan politik baru bermuncullah meramaikan panggung politik. Kebebasan tersebut kembali dimanfaatkan. Kebebasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, meliputi bagian bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi.
Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas pada masa reformasi yaitu munculnya pergaulan bebas pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi vandalisme yang memicu pemecahan dan penurunan moral. Tentu saja hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama-sama. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diupayakan. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu setiap masa memiliki peran dan pelajaran penting dalam sejarah bangsa. Reformasi menjadi tonggak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun